Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya sendiri Muhammad Azhari Malasabisi dari kelas 10F sebagai perwakilan dari kelompok saya yaitu kelompok 1. Beserta 5 anggota teman-teman saya yaitu Mario Satyatma Adi, Raisya Putri, Indri Pratiwi, Aldiano Azizan Simamura, dan Yasir Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang meneladani peran ulama dalam agama Islam. Seperti yang sudah kalian lihat berikut ini, merupakan diagram timeline dari masuknya agama Islam sampai keteladanan para ulama di Indonesia. Dan untuk penjelasan materi pertama akan dibacakan oleh Raisya Putri, materi kedua akan dibacakan oleh Indri Pratiwi dan Aldiano, dan materi ketiga akan dibacakan oleh Yasir, dan materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan tentang masuknya agama Islam di Indonesia dari abad ke-7 hingga 13 Masehi. Pada abad segini, kalian bisa lihat bahwa teori masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan oleh pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat, sehingga merupakan pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Pedagang Arab yang berlayar ke Nusantara membawa agama Islam dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Bukti sejarah menunjukkan adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara pada tahun 674 Masehi. Contoh bukti awal keberadaan komunitas Muslim di pesisir Sumatera. Pada materi kedua yaitu tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Dari abad ke-13 hingga 16 Masehi, pada abad ini berdirinya Kesultanan Samudra Pasai, yaitu kesultanan Islam pertama di Nusantara, sehingga munculnya kesultanan-kesultanan Islam lain seperti Demak, Malaka, dan Aceh. Islam mulai mengakar di Sumatera dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai, yaitu Kesultanan Malik As-Saleh. Pendiri kesultanan ini wafat pada tahun 1297 dan makamnya menjadi salah satu bukti awal penyebaran Islam di Indonesia, sehingga munculnya kesultanan-kesultanan Islam lain seperti Demak, Malaka, dan Aceh. Dan pada materi kedua ini pun terdapat pula tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu seperti Wali Songo, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri berperan dalam penting penyebaran Islam di Jawa. Dan terdapat pula Sultan Malik As-Saleh, Wali Songo, Sultan Agung, Sultan Tenggara. Pada materi ketiga ini, pada abad ke-17 hingga ke-19 Masehi, pada abad ini pun menjelaskan tentang perkembangan kesultanan di Indonesia juga. Namun di sini agak berbeda, yaitu satu, Kesultanan Aceh Darussalam. Pada abad ke-17, Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah Kesultanan Iskandar Muda. 2. Kesultanan Mataram. Pada abad ke-17, Kesultanan Mataram di Jawa Tengah mencapai puncak kejayaannya di bawah Sultan Agung dan perlawanan kesultanan Islam terhadap penjajahan kolonial. Pada materi terakhir ini, abad ke-20 hingga sekarang menjelaskan tentang keteladanan para ulama di Indonesia. Para ulama berperan dalam pendidikan, dakwah, dan perlawanan terhadap penjajah. Seperti contohnya Sultan Ageng Tritayasa dari Banten dan Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dan ada pula contoh lain yaitu Yusuf Al-Qaradawi, ulama asal Mesir yang dikenal luas karena karya-karyanya dalam bidang hukum Islam dan dakwah. Beliau juga merupakan pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional. Dan ada juga para ulama berperan dalam kemerdekaan Indonesia dan pembangunan bangsa, seperti organisasi Islam yaitu Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah, berperan penting dalam pendidikan dan sosial, sehingga peran ulama dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama.